to move! Halo guys, welcome back di channel For Film. Akhirnya comeback juga setelah sekian lama vakum ya. Di video kali ini gue bakal ngerangkum salah satu film survival terbaik tahun ini yang berjudul Survive. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba harus berjuang di tengah bencana alam terbesar yang bisa dibilang mirip kiamat dunia. Bayangin aja, lautan di kutub utara dan kutub selatan saling bertukar posisi. Akibatnya, mega tsunami menyapu seluruh daratan, sementara dasar laut yang biasanya nggak kelihatan malah berubah menjadi gurun yang tandus. Gila banget kan premisnya? Oke, daripada kalian makin penasaran, langsung aja mari kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan pemandangan yang indah di dasar laut, penuh dengan karang warna-warni dan ikan-ikan kecil yang berenang bebas. Semua terlihat damai sampai tiba-tiba arus laut di seluruh dunia mulai bergerak tak beraturan. Segala makhluk laut panik tak karuan, pertanda ada sesuatu yang tidak beres. Scene lalu berpindah ke sebuah keluarga yang sedang liburan di Laut Karibia. Keluarga ini terdiri dari Tom si ayah, Julia si ibu, Casey si kakak perempuan, dan Ben si adik laki-laki. Mereka semua sedang menikmati healing time versi masing-masing. Tom dan Ben asik mancing ikan gabus. Casey santai mendengarkan lagu pakai headset sambil selonjoran. Sementara Julia memilih untuk berenang santai di laut yang tenang. Namun tiba-tiba Julia merasa ada sesuatu yang menyentuh atau bergerak di bawah laut. Ia melihat sekeliling tapi tidak ada apa-apa. Laut masih terlihat sangat tenang. Beberapa detik kemudian Julia kembali merasakan dorongan kuat di kakinya. Dan kali ini jelas terasa seperti arus yang menyeretnya menjauh dari kapal. Di saat yang sama, kompas di atas kapal mendadak rusak. Jarumnya berputar terus-menerus tanpa arah, seolah dunia kehilangan utara dan selatan. Panik, Julia langsung berteriak sekencang mungkin meminta tolong. Tapi sayangnya, Casey tidak mendengar apapun karena sedang pakai headset, dan Tom serta Ben masih sibuk melawan ikan besar yang sedang nyangkut di kail. Untungnya, Tom bukan orang yang budek-budek amat. Ia samar-samar mendengar teriakan Julia dan langsung panik. Tom buru-buru menyuruh Casey memacu kapal mendekat ke arah Julia sebelum arus menyeretnya lebih jauh. Setelah kapal berhasil mendekat, Tom langsung lompat ke laut ala Aquaman KW dan berhasil menarik Julia kembali ke atas kapal. Masih ngos-ngosan, Julia langsung cerita kalau tadi dia diseret kuat banget seolah-olah arus lautnya semua lagi jalan ke arah selatan. We never swim away from the boat. Malam harinya, vibes langsung berubah 180 derajat. Mereka rayain ulang tahun Ben yang ke-13, meski tanpa kakek nenek, karena mungkin sinyal di Karibia cuma cukup buat buka WhatsApp status dan buka Zoom. Ben tetap terlihat senang. Hadiah dari Tom dan Julia, sebuah laptop baru. Impian Ben sejak masih menjadi zigot. Tapi sebelum Ben sempat download Genshin Impact, Tom langsung kasih warning. Kalau nanti papa lihat kamu download aplikasi yang aneh-aneh, laptop ini langsung papa sita tanpa sidang banding. Oh my gosh. Just go there. Usai pesta, Casey dapat video call dari pacarnya, Andy. So how's the cruise going? Apart from that, it's actually pretty boring. Mereka ngobrol-ngobrol manis sampai Casey lihat badai gede muncul di belakang Andy. Andy dengan santai, "Santuy, itu cuma awan yang lewat," katanya. 3 detik kemudian sinyal putus, layarnya freeze, Andy menghilang. Casey langsung panik, laporan ke Tom bahwa kota kayaknya lagi kena badai yang besar. Belum sempat mereka diskusi lebih jauh, terdengar suara crot-crot dari luar kapal. Saat mereka keluar, ternyata rombongan paus sedang lewat. Tapi tingkahnya absurd seperti habis pada mabuk lem Aibon.
Salah satu paus bahkan tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom langsung menyelam untuk cek kondisi kapal. Tapi saat muncul kembali, Tom tiba-tiba mengalami luka misterius di bahunya. Gak jelas kena apa, tapi darahnya keluar. Are you okay? Julia yang berprofesi sebagai dokter langsung sigap menjahit luka Tom. Sambil dijahit dan sambil nahan rasa perih plus gengsi sebagai kepala keluarga, Tom menjelaskan bahwa bagian bawah kapal bengkok, termasuk baling-balingnya ikut rusak. Sementara itu, Casey panjat ke dek atas mencari sinyal buat menghubungi Andy. Tapi sudah berjam-jam sinyal bahkan gak muncul satu bar pun. Tom dan Julia juga mencoba radio komunikasi, tapi semua frekuensi seperti grup WhatsApp keluarga jam 3 pagi. Benar-benar kayak mereka satu-satunya manusia yang tersisa. Karena baling-baling rusak total, Tom menyimpulkan kalau mereka sekarang resmi terdampar di tengah laut. Tapi Julia masih berusaha tenang. Kita masih di jalur pelayaran utama, pasti akan ada yang lewat. Optimis sih, tapi Tom mulai panik diam-diam. Karena stok makanan mereka cuma cukup untuk 4 hari. Belum sempat mereka mikir strategi selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Saat mereka melihat ke atas, ada benda-benda bercahaya jatuh dari langit seperti meteor shower versi horor. Tom langsung sigap memindahkan kapal supaya tidak terkena benda jatuh itu. Namun saat sebuah benda jatuh tepat di dekat mereka, ternyata itu bukan meteor. Up there! Melainkan puing-puing satelit yang entah jatuh ketabrak Superman, pesawat atau mungkin Elon Musk yang lagi ceroboh. Beberapa detik kemudian, angin super kencang tiba-tiba menyerang kapal. Tom langsung teriak, "Semua masuk ke dalam, tutup pintu dan jendela cepat." Tapi bukannya mereda, angin justru makin menggila. Kapal mereka mengguncang ekstrim seolah-olah sedang ditelan ombak tsunami. Akibat guncangan ini, Tom dan Julia terjatuh dan mengalami luka tambahan. Casey muntah-muntah seperti habis naik wahana tornado dalam dunia fantasi. Ben cuma bisa pegangan tiang sambil baca doa semua agama yang dia tahu. Tom sempat mencoba mengaktifkan sinyal SOS, tapi ombak semakin brutal dan layar kapal langsung mati total. Keesokan paginya, suasana tiba-tiba sunyi. Kapal sudah nggak lagi berayun. Semuanya tenang. Tom dan keluarganya bangun pelan-pelan. Masih trauma seperti habis diguncang planet Namek. Begitu mereka keluar dari dalam kapal, keempatnya langsung terpaku. Seluruh air laut hilang, benar-benaran hilang. Kapal mereka berada di atas tebing batu yang kering yang dulunya adalah dasar lautan. Lautan benar-benar surut seolah disedot oleh Thanos pakai sedotan boba ukuran Excel. Dengan cepat Tom membuka peta dan mengecek kompas, dan dari situlah ia menyimpulkan fakta yang mengejutkan. Kutub bumi telah bergeser, lautan berpindah ke utara, sehingga kutub utara sekarang berada di selatan, dan sebaliknya. Fenomena ini pernah terjadi 700 tahun yang lalu, jadi ini bukan isapan jempol semata. Tapi yang bikin suasana makin ngeri, kalau air laut berpindah ke utara, artinya sebelum pindah, dia sudah lebih dulu menyapu seluruh daratan di dunia. Alias nyaris 99% manusia kemungkinan besar tidak selamat. Casey langsung shock parah. Jadi Andy mati. Dia teriak seperti sinetron jam 7 pagi. Julia segera mengumpulkan semua perbekalan yang tersisa. Makanan, air, dan barang-barang yang penting. Sementara itu, Ben dengan polosnya menerbangkan balon sisa pesta ulang tahunnya semalam, berharap kalau ada penyintas lain. Tom mencoba nasib menghidupkan radio dan mengirim sinyal darurat. Awalnya sunyi, tapi beberapa menit kemudian ada suara yang membalas. "Halo, ada yang dengar?" Suara itu milik Nico, kapten kapal selam ini yang sedang bertugas di dasar laut sebelum bencana terjadi. Karena berada jauh di dalam laut saat kiamat terjadi, Nuto selamat bersama satu rekannya. Namun sekarang hanya tersisa Nuto, karena rekannya baru saja meninggal diserang kepiting.
Kepiting, yoi, dunia sudah kiamat tapi kepiting ternyata tetap berambisi. Nuto lalu memberi kabar penting. Kutub bumi sedang bergerak balik ke posisi semula. Lautan akan kembali mengisi daratan dalam waktu sekitar 1 minggu. Artinya, mereka punya waktu kurang dari 7 hari sebelum mega tsunami besar datang menghantam lagi. Nuto pun menyarankan Tom dan keluarganya untuk segera mencari tempat yang jauh lebih tinggi atau tamat dalam mode disapu air level final. Karena Tom dan Julia adalah orang tua yang berpikir logis dan anti drama, Tom langsung tanya, "Bisakah kau selamatkan anak-anakku?" Nuto menjawab jujur, kapal selamnya kecil, hanya muat 3 orang. Tapi karena rekannya baru jadi santapan kepiting, masih ada ruang untuk 2 anak Tom. Nuto lalu memberikan titik koordinat tempat mereka bisa bertemu. Bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 3 hari jika mereka bergerak sekarang. Menyadari laut akan kembali dalam seminggu, Tom langsung memerintahkan Julia, "Anak-anak, cepat berkemas, kita harus berangkat sekarang." Aye, it's our scientific bathyscaphe. Only the children. I will stay connected on channel 16. Good luck. Saat mereka sedang sibuk berkemas, Tom tiba-tiba melihat seorang pria asing bersama seekor anjing mendekati kapal. Pria itu tampak kelelahan dan terluka di bagian kaki, tapi tanpa berpikir panjang, Tom mendekat untuk menawarkan air dan bantuan. My wife's a doctor if you need any help. Namun ketika Tom hendak mengajak pria itu ke kapal untuk mengobati lukanya, pria itu tiba-tiba menusuk Tom pakai tombak buatannya dan membunuhnya seketika. Tom tewas di tempat. Pria misterius yang sekarang resmi kita beri nama si anjing langsung lanjut menyerang Julia. Ia melemparkan tombak ke arah Julia. Untungnya meleset, hanya mengenai Julia cepat tanggap. Ia menyerahkan flare gun ke Casey, lalu menyembunyikan Casey dan Ben di bawah bangku agar tidak terlihat. Sementara itu, Julia sendiri bersembunyi di toilet kapal, memegang pisau, siap bertahan balik kalau nekat mendekat. Si anjing berhasil mendobrak kapal. Dia masuk dan langsung makan persediaan makanan mereka tanpa izin. Benar-benar definisi tidak tahu tata krama. Setelah kenyang makan gratis, si anjing mulai mencari Julia dan masuk ke area toilet. Tapi beruntung Julia sudah lebih dulu kabur lewat lubang sempit dan bersembunyi di bawah lambung kapal. Namun anjing milik si anjing ikut menyusul dan menemukan Julia. Hewan loyal tidak salah, tuannya saja yang mentalnya malware. Karena tidak punya pilihan lain, Julia terpaksa membunuh anjing itu untuk melindungi dirinya. Melihat anjingnya tewas, si anjing langsung mengamuk level Ultra Rex mode dan mulai memburu Julia tanpa ampun. Kejar-kejaran terjadi di sekitar kapal, sampai akhirnya si anjing berhasil menangkap Julia tepat dekat persembunyian Casey dan Ben. Melihat ibunya hampir dibunuh, Casey nekat keluar dan langsung menembak si anjing menggunakan flare gun. Tembakan tepat sasaran, si anjing terpental jatuh. Flare itu memicu kobaran api dan mulai membakar isi kapal. Julia segera panik mengumpulkan semua persediaan penting, peralatan medis, makanan, peta, lalu menarik Casey dan Ben kabur dari kapal yang mulai terbakar hebat. Mereka bertiga berlari menjauh, tempat berhenti dan menangis meratapi kematian Tom. Tapi si anjing tiba-tiba muncul lagi dari dalam kapal yang terbakar. Tanpa berpikir panjang, Julia, Casey dan Ben langsung lari sekencang-kencangnya. Kapal meledak keras di belakang mereka. Boom! Mereka terus berlari menyeberangi bukit karang tajam hingga akhirnya menemukan sebuah ngarai batu. Tempat air asin mengalir. Sayangnya tidak bisa diminum. Di sini, Ben tidak sengaja menyalakan flare kecil karena panik yang otomatis menarik perhatian si anjing lagi. Julia langsung marah tapi kemudian sadar, bukan salah kamu Ben, itu salah balon, kenapa harus terbang mengarah ke dia. Smart parenting dalam kondisi kiamat. Dan benar saja si anjing terlihat mendekat dari kejauhan. Mereka lari lagi. Dalam pelarian, Ben sempat melihat bangkai ikan hiu martil raksasa dan berusaha memotong dagingnya buat bekal. Tapi si anjing masih mengejar. Jadi Julia paksa Ben langsung lari tanpa basa-basi. Perjalanan makin menyedihkan. Mereka melewati ratusan tong limbah beracun yang kini terbuka. Juga tumpukan sampah laut yang entah bagaimana sampai ke atas bukit karang.
surga mikroplastik dan kanker tahap kilat. Setelah mereka cukup jauh, mereka akhirnya menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam dan kini muncul ke permukaan karena lautnya pergi. Mereka masuk dan menggunakan bangkai pesawat itu sebagai tempat persembunyian dan istirahat. Saat suasana mulai tenang, Julia akhirnya menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana dulu ia pertama kali bertemu dengan Tom. Jadi, waktu itu Julia diminta menangani pasien penyelam yang kena dekompresi karena nekat nyelam tanpa persiapan. Pasien itu adalah Tom. Karena Julia ini dokter yang super telaten, Tom dirawat beberapa hari sampai pulih total. Dan sejak saat itu, Tom langsung jatuh cinta berat dan dari situlah akhirnya hubungan mereka berkembang dan lahirlah Casey dan Ben. Malam itu ketika semua sudah tertidur, Casey tiba-tiba kebangun gara-gara kebelet pipis. Dia keluar dari bangkai pesawat sambil ngulet-ngulet ngantuk. Gak sadar kalau si anjing, psikopat alias si anjing baru saja tiba dan sudah siap menikam dari belakang. Untungnya refleks keibuan Julia tidak bisa diremehkan. Tanpa suara, Julia langsung muncul dari kebelakang seperti Assassin's Creed dan langsung menghujamkan pisau ke badan si anjing berkali-kali. Si anjing akhirnya benar-benar mati. Julia lega, minimal ancaman psikopat manusia sudah beres. Tapi paginya saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, mereka menemukan mayat si anjing sudah hancur berantakan seperti diseret dan dilumat habis. Dari situlah Julia sadar, oke, jadi masih ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada manusia. Mereka lanjut jalan menuju koordinat yang disebut Noto. Di tengah perjalanan, Ben mulai lemas banget karena kehausan. Panik, dia langsung ke genangan air asin penuh bangkai ikan dan hampir nyeruput kayak minum es teh. Untung Julia cepat, langsung dihentikan sambil ngegas. Ben, itu air bakteri 3 generasi coba. Casey dan Julia lalu menuntun Ben yang mulai lemah. Mereka menemukan beberapa kursi plastik bekas, lalu bangun pondok darurat seadanya untuk istirahat. Julia segera menyuntik Ben dengan vaksin darurat dan bakteri dalam tubuh Ben langsung tewas berdarah dingin. Saat malam mulai turun dan suasana tenang, Julia mendengar suara aneh dari luar. Cek sebentar dan beku di tempat. Ribuan kepiting Alaska keluar dari balik bukit. Bukan yang lucu-lucuan gemes, tapi yang giginya mirip blender rusak. Julia langsung banting pintu pondok, teriak, "Bangun, lari kepiting!" Mereka lari sekencang mungkin dan dari kejauhan mereka melihat sebuah kapal barang yang besar. Ternyata ada beberapa orang yang masih hidup sedang memungut botol-botol air mineral dari puing-puing laut. Julia meminta pertolongan, tapi para penyintas itu malah panik dan ngunci diri di dalam kontainer. Akhirnya, Julia, Casey, dan Ben nekat memanjat ke atas kontainer, tapi kaki Julia sobek parah digigit kepiting saat naik. Dan sialnya, para kepiting menemukan lubang masuk. Mereka langsung nyelonong ke dalam kontainer dan memakan semua orang yang ngumpet di dalamnya. Sementara itu, Julia mulai pingsan karena gigitan yang makin parah. Keesokan harinya, Julia terbangun dalam kondisi setengah pingsan. Refleks, ia mencari anak-anaknya, tapi Ben dan Casey hilang. Belum sempat panik maksimal, angin kencang tiba-tiba mengamuk, mencabik-cabik pasir dan puing di sekitar mereka. Untungnya, tak lama kemudian Julia melihat Casey dan Ben berlari kembali ke arahnya tanpa buang waktu. Mereka bertiga masuk ke dalam kontainer bangkai kapal untuk mengambil senapan dan seluruh perlengkapan bertahan hidup. Menunggu angin besar mereda, Julia melakukan hal gila. Luka di kakinya langsung dibakar pakai bubuk mesiu. Sakitnya kayak dititipin skripsi ke dosen killer. Kurang lebih begitu ekspresi wajahnya, tapi berhasil pendarahan berhenti.
Begitu angin reda, Julia menyalakan telepon satelit yang mereka temukan dari salah satu mayat. Tersambung ke Nuto. Nuto bilang cepat, prediksi gue salah, lautan balik hari ini, tepat 3 jam lagi. Supaya bisa saling tahu lokasi, Nuto menembakkan flare ke udara dari kejauhan. Julia dan Ben melihat cahaya merah itu. Target dikunci. Mereka langsung bergerak secepat mungkin, melewati bebatuan tajam, jurang kering, bekas lautan, dan sisa-sisa peradaban yang ambruk. Hingga akhirnya mereka tiba di ngarai sempit yang dipenuhi karang tajam. Saat mereka hampir keluar dari jalur itu, tebing tiba-tiba longsor. Brah! Casey dan Ben terdorong ke satu sisi, Julia ke sisi lainnya. Waktu hanya tersisa 1 jam. Julia menahan teriakan, tapi sadar ini tidak bisa menjadi drama Korea. Dengan suara bergetar tapi tegas ia berkata, Casey, bawa Ben, kejar Nuto sekarang, jangan lihat ke belakang. Casey menahan air mata. Sebelum pergi, Casey dan Ben berkata hampir bersamaan, Mom, we love you more than anything. Casey dan Ben akhirnya berhasil mencapai kapal selam milik Nuto. Namun begitu masuk, Casey terkejut melihat Nuto dalam kondisi sekarat. Tubuhnya penuh luka bekas serangan kepiting. Nuto berkata, aku nggak akan selamat. Cepat jemput ibumu, bawa dia ke sini. Tanpa pikir panjang, Casey langsung balik lari menuju ngarai tanpa menghiraukan napas yang sudah ngos-ngosan. Sementara itu, Julia yang sudah kehilangan harapan tiba-tiba melihat puluhan kepiting Alaska merayap menuju dirinya. Sebagai aksi perlawanan terakhir, Julia langsung membabi buta menembaki kepiting-kepiting itu. Tapi jumlah musuh terlalu absurd dan pelurunya habis. Saat Julia sudah pasrah dan hampir menutup mata, Casey muncul dari balik peruntuhan seperti karakter anime yang baru naik mode akhir. Dengan tenaga sisa, Casey menarik Julia keluar dari ngarai sebelum gerombolan kepiting menyergap mereka. Mereka berlari sekencang-kencang mungkin menuju kapal selam, disusul oleh ribuan kepiting Alaska yang bergerak seperti tsunami darat. Begitu sampai, Julia, Casey, dan Ben langsung naik ke kapal selam. Untung pintu berhasil ditutup tepat sebelum para kepiting berhasil memanjat. Dan tepat di detik itu juga, mega tsunami dari kutub utara datang. Wush! Ombak raksasa menghantam kapal selam mereka seperti mainan Lego. Semua terguncang keras dan di tengah kekacauan, Julia sempat melihat bayangan Tom dalam memori terakhirnya, lalu pingsan. Beberapa saat kemudian, kapal selam berhenti bergerak. Mereka bertiga terbangun perlahan, saling memastikan satu sama lain masih hidup. Dengan penuh waspada, mereka membuka pintu kapal selam, dan pemandangan di depan mata benar-benar tak dipercaya. Mereka kini berada di pesisir sebuah kota besar yang hancur total, porak-poranda, bekas disapu tsunami global, namun lautannya telah kembali. Film pun ditutup dengan momen haru saat Julia memeluk erat Casey dan Ben. Bertiga berdiri di tengah reruntuhan kota, menatap hamparan laut yang baru saja kembali seperti semula. Meski dunia sudah tak sama lagi, mereka siap memulai hidup baru bersama. Oke, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama atau detail karakter. Pesan moralnya cuma satu, kalau ada kepiting sebesar motor mendekat, lari, bukan tanya dulu jenisnya buat konten mukbang. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, see you di video berikutnya. Jangan lupa, jaga laut sebelum laut yang menjaga kita.